malam kemarin? Malam ada rekonstruksi itu kan. Menurut Pak Johnson itu udah Peggy ini seperti apa nih? Apakah mereka benar-benar tersangka atau memang masih Saya abu-abu? terus terang aja ya, saya mengkhawatirkan seluruh proses hukum yang ada sekarang ini ya. Iya. Karena di satu pihak ada putusan yang katanya telah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi, tapi dibatalkan oleh konferensi persnya Polda gitu loh. Apa ia bisa putusan yang sudah inkrah yang dimana ada 3 DPO terus dibatalkan oleh konferensi persnya Polda ya. Jadi ini memperlihatkan bahwa proses hukumnya bisa bermasalah atau sesat ya. Dan saya kira ini tidak boleh diulang, tidak boleh kita ulangi lagi. Karena itu harus dilakukan evaluasi ya, terutama orang-orang yang menangani kasus ini ya. Dan juga menurut saya bukan hanya kepolisian tapi juga kejaksaan dan pengadilan. Kenapa? Kalau ini terjadi apa-apa pada Peggy, toh ujung-ujungnya ini harus dibawa ke pengadilan. Sebelum dibawa ke pengadilan, jaksanya harus memeriksa berkas perkara. Polisinya harus benar. Nah, sementara yang kita lihat pertanyaannya begini, benar itu harus sesuai dengan peraturan. Misalnya, waktu diperiksa didampingi nggak sama pengacara? Ya kan? Ada tekanan apa enggak? Sementara masyarakat sekarang mulai tidak mempercayai proses-proses yang dilakukan oleh polisi. Itu kenapa? Itu karena ulah dari polisi sendiri. Nah, jadi mari kita jaga dan awasi sekarang. Dan saya berharap ya pimpinan terutama Polri, Kejaksaan dan Pengadilan harus perhatikan ini karena ini modal kita untuk membangun integrated criminal justice system. Kalau rakyat sudah tidak percaya dan banyak proses-proses penegakan hukum ini yang sesat, maka saya kira pasal 1 ayat 1 bahwa ini 1 ayat 3 bahwa ini negara hukum menjadi dipertanyakan orang karena rakyat mencari jalan keadilannya sendiri dengan dibantu oleh teman-teman media lewat medsos dan yang lebih menyedihkan saya juga lewat dunia goib. Walaupun banyak juga yang sekarang ini mempolitisir sehingga tidak menghormati hukum, makanya asas praduga tak bersalah itu harus dihormati. Jangan mentang-mentang dia miskin ya, penegak hukumnya suka-sukanya mau rekonstruksi kek, mau apa lagi mau membawa kasus ini ke pengadilan, harus prosedur. Dan ingat, kita sudah harus melindungi hak asasi manusia dan seluruh mata rakyat sekarang melihat dan menyaksikan kasus ini. Bang, abang yakin nggak bang Peggy itu 100% pelakunya bang? Bagaimana saya mau yakin? Banyak hal yang tidak bisa kita pegang. Bahkan rakyat sendiri sekarang membantah, terutama keluarga korban. Ya kan? Itu bagaimana prosesnya? Sementara Poldanya udah mengumumkan dari 3 itu 2 nggak ada, katanya tinggal 1. Sementara putusan pengadilannya 3. Dari awal itu laporannya 11. Saya pegang semua itu berkasnya. Jadi ini bukan fitnah, ini prosedur. Jadi jangan coba-coba memanipulasi. Semua rakyat sekarang melihat. Bang, kalau abang diangkat jadi pengacara Peggy, pertama saya mau bilang ya, doa dan dukungan saya terhadap Peggy dan orang-orang yang tidak bersalah tapi dihukum ya, itu bagi saya penting. Tentu saya tahu pertanyaan itu pertanyaan yang sangat pribadi yang ada hubungannya dengan profesi saya. Tentu saya akan sangat terbuka ya untuk membantu kalau diminta, karena memang bawaan lahirnya profesi saya dari dulu begitu, memang track record saya di situ. Karena itu saya kira saya bersedia dan sekarang saya sedang berkomunikasi dengan seluruh teman-teman karena kelihatannya itu teman-teman advokat juga tertekan karena Poldanya bilang ditekan ngatur rekayasa advokat-advokat itu untuk nyabut gitu loh. Jadi itu advokat-advokat itu jangan diem. Jangan suka-sukanya orang-orang tuh nuduh-nuduh kerjaan advokat ini nggak bener. Ya,
Iya. Jangan dong, begitu loh. Sangat saling menghargailah, gitu ya. Karena saya juga pengurus organisasi advokat di Indonesia. Jadi tolong kita sama-sama saling menghormati. Jadi saya bersedia dan saya kira bukan hanya saya sendiri, bukan hanya masyarakat Karawang, semua orang-orang yang mencintai dan menginginkan keadilan di Indonesia pasti akan mendukung kalau proses ini dilakukan secara benar. Kalau tidak, kita akan kritisi terus. Terima kasih Bang. Terima kasih. Iya bang, terima kasih bang. Ya, Sehat selalu. sehat selalu. Mau nanya kasusnya dia ya. Iya. Mendukung kebebasan berekspresi dan media. Siap bang. Ya, Makasih bang Johnson. ya, ya. Halo. Siap. Halo. Yuk yuk. Malam kemarin Malam ada rekonstruksi itu kan. Ya. Menurut Pak Johnson itu udah Peggy ini seperti apa nih? Apakah mereka benar-benar tersangka atau memang masih Saya abu-abu? terus terang aja ya, saya mengkhawatirkan seluruh proses hukum yang ada sekarang ini ya. Iya. Karena di satu pihak ada putusan yang katanya telah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi, tapi dibatalkan oleh konferensi persnya Polda gitu loh. Apa ia bisa putusan yang sudah inkrah yang dimana ada 3 DPO terus dibatalkan oleh konferensi persnya Polda ya. Jadi ini memperlihatkan bahwa proses hukumnya bisa bermasalah atau sesat ya. Dan saya kira ini tidak boleh diulang, tidak boleh kita ulangi lagi. Karena itu harus dilakukan evaluasi ya, terutama orang-orang yang menangani kasus ini ya. Dan juga menurut saya bukan hanya kepolisian tapi juga kejaksaan dan pengadilan. Kenapa? Kalau ini terjadi apa-apa pada Peggy, toh ujung-ujungnya ini harus dibawa ke pengadilan. Sebelum dibawa ke pengadilan, jaksanya harus memeriksa berkas perkara. Polisinya harus benar. Nah, sementara yang kita lihat pertanyaannya begini, benar itu harus sesuai dengan peraturan. Misalnya, waktu diperiksa didampingi nggak sama pengacara? Ya kan? Ada tekanan apa enggak? Sementara masyarakat sekarang mulai tidak mempercayai proses-proses yang dilakukan oleh polisi. Itu kenapa? Itu karena ulah dari polisi sendiri. Nah, jadi mari kita jaga dan awasi sekarang. Dan saya berharap ya pimpinan terutama Polri, Kejaksaan dan Pengadilan harus perhatikan ini karena ini modal kita untuk membangun integrated criminal justice system.